Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Hafiz Pythagoras akan melanjutkan paparan terkait dengan eksplorasi dari air config configuration management. Di sini kita akan menggunakan demo dari air config. Untuk username bisa menggunakan admin dan password admin. Tidak usah disimpan. Kemudian masuk ke menu home. Di home ini kita bisa mendapatkan informasi terkait server information. Nah, server information ini sesuai dengan misalkan kita install di sebuah server, maka IP kemudian server name itu akan menyesuaikan dengan server yang kita install, seperti itu. Kemudian ada informasi internet IP yang kita daftarkan. Kemudian ada juga disk berarti kapasitas hard disk dari server airconfig ini sendiri. Kemudian di sebelah kanan ada informasi last 5 devices at modified. Jadi ada informasi device-device yang baru saja dimasukkan atau dikoneksikan dengan airconfig management. Selanjutnya kita masuk ke menu devices. Di menu devices ini ada submenu yang terdiri dari connection templates, custom properties, categories, comment, dan vendors. Nah, mulai dari devices sendiri, di sini kita bisa menambahkan, mengedit, atau meremove device. Contohnya, di sini ada dua jenis device yang dimasukkan, yaitu setelah dimasukkan ada tabel device name, IP address, kategori, vendor, dan location. Device name ini kita masukkan, misalkan kita ingin menambahkan router dengan IP address 192.168.1170, kategorinya router, kemudian vendor dari perangkat router tersebut adalah Cisco. Nah, dari perangkat yang sudah diinputkan di airconfig ini, bisa kita manage, misalkan mau diedit, ada menu edit device. Sebelum edit, kita perlu centang terlebih dahulu di sini. Kemudian untuk remove juga seperti itu. Nah, untuk add, nah kita bisa menambahkan kira-kira device apa yang ingin kita masukkan. Ada beberapa inputan yang perlu kita masukkan. Ada device name, ada IP address, ada enable prompt. Nah, di sini ada tanda bintang, berarti itu yang harus wajib untuk diisi. Ada main prompt, ada vendor. Nah, vendor ini vendor yang perangkat yang di nama perangkatnya atau vendor perangkatnya. Kemudian modelnya, ada kategori. Nah, kategori ini nanti ada menu kategori sendiri untuk menambahkan. Jadi kategori perangkatnya. Ada switch, router, load balancer, WAN optimizer, atau firewall. Kemudian ada menu untuk credential. Credential di sini untuk akses ke device tersebut. Kemudian ada juga template. Nah, template ini bisa menggunakan yang sudah ada atau kita pengen create sendiri. Nanti ada menu tersendiri. Setelah kita input semua, tinggal kita klik save untuk menambahkan device tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke submenu connection template. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi di sini kita bisa membuat template, bisa juga dengan template yang sudah ada. Daripada membuat dari awal, kita bisa menggunakan template yang ada. Misalkan untuk Cisco IOS SSH, nah tinggal kita klik ini, kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Yang menjadi catatan adalah ketika kita melakukan edit template, kita harus, ini ada catatannya, permissionnya harus di-set dulu ke main di airconfig-nya. Nah, ini harus via command line di server
atau bisa kita remote dengan menggunakan putih SSH. Nah, supaya apa namanya, file template ini bisa di backup terlebih dahulu sebelum dilakukan edit. Seperti itu. Jadi ada beberapa cara ya, bisa kita membuat create template sendiri atau menggunakan yang sudah ada, bisa juga delete template atau backup template yang sudah ada ini kita backup. Selanjutnya ada sub menu namanya custom properties. Properties ini sebenarnya cuma tambahan dari device yang kita punya. Kira-kira property name yang ingin kita tambahkan apa terkait lokasinya misalkan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau di gedung A, ada di gedung B. Nanti ini sebagai tambahan informasi saja. Jadi bukan menu utama. Kemudian kita masuk ke kategoris. Di kategoris ini seperti yang di menu devices awal. Jadi di sini ada beberapa device, kategori device yang sudah ada. Misalnya kita ingin menambahkan switch. Nah, tinggal add kategori, kita masukkan jenis switch. Atau kita nambahkan jenis router, ada load balancer, WAN optimizer. Fungsinya apa? Di sini nanti yang kategori yang sudah kita masukkan ini akan muncul di menu devices. Jadi sebenarnya untuk mengisi menu devices ini kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu di beberapa menu seperti connection template, custom properties, categories, comment, dan vendor. Nah, di sini kita bisa menentukan kategorinya. Di menu ini bisa menambahkan kategori, bisa mengedit kategori, juga bisa meremove suatu kategori. Misalkan kita pengen menyambungkan apa namanya, ada perangkat lain selain ini, bisa kita tambahkan di add kategori. Kita tambahkan di sini, tinggal kita save, nanti kategori tersebut akan menambahkan di sini. Kalau ingin mengedit, kita tinggal centang, kemudian kita edit. Seperti itu. Nah, seperti ini. Atau remove, klik remove kategori. Nah, kemudian ada juga komen. Nah, komen di sini agak unik ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sebuah komen yang ingin kita sambungkan ke masing-masing devices. Misalkan di sini kita menambahkan show startup config. Nah, kategorinya kita tentukan. Perintah ini bisa digunakan untuk switch, router, load balancer. Nah, kita sendiri yang menentukan dan komen apa yang kita berikan dan kategorinya akan digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Misalkan gini, komennya apa, kemudian kategorinya kita bisa milih mau untuk apa, mau untuk switch, untuk router, untuk load balancer, untuk WAN optimizer, atau untuk firewall, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita save seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada vendor. Nah, vendor di sini adalah vendor yang mengeluarkan perangkat tersebut. Ini juga sama seperti tadi ada custom properties ya. Jadi ini hanya informasi terkait perangkat yang ingin kita masukkan. Kita bisa menambahkan nama vendornya, misalkan dari D-Link atau dari TP-Link atau dari Mikrotik. Nah, semuanya bisa diinputkan di sini. Untuk logo, kita bisa browse logonya seperti apa, kemudian tinggal kita save, maka dia akan menambahkan di sini. Kemudian ada remove. Nah, ada tambah, ada edit, kemudian ada remove. Itu sedikit penjelasan terkait menu yang ada di devices. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.